Halo semuanya, kita akan ketemu sama klien kita. Klien kita kali ini diwakilin sama tetangganya untuk sementara ya. Iya. Karena tetangganya ini peduli sama Mak Siti namanya. Seorang ibu yang pengen mencari anak dan juga mantunya. Bayangkan, seorang ibu yang suaminya sudah meninggal 5 tahun yang lalu dan punya seorang anak satu-satunya. Ya, barusan saja menikah 1 tahun yang lalu. Dan sekarang anaknya dan mantunya ini nggak ada kabar sama sekali. Ya, Mas Siti ini pengen mencari anak dan juga mantunya yang udah menghilang, ada kabar sama sekali. Oh, oke. Ya, katanya sebentar dia keluar. Mana? Hah? Oh, Mak Siti ini sekarang tinggal sendirian. Punya warung, warungnya juga dikerjakan sendiri. Semuanya dilakukan sendiri. Karena apa? Karena dia udah nggak punya. Karena dia selama ini punya anak satu dan menghilang begitu saja. Setiap hari dia sedih, setiap hari dia curhat. Akhirnya dia minta tolong sama tetangganya yang namanya Reta. Nah, Reta inilah yang minta tolong sama tim kita. Udah berapa lama sih dia nggak ketemu sama anaknya? dan mantunya? 6 bulan. Wow, Oh, udah 6 lama bulan? banget. Ya, sudah ketemu lagi sama dia. Tapi emang anak sama menantunya ini tinggal di rumah dia apa enggak? Beda, dia tinggal sama suaminya. Kita diantar sama Reta, begitu ketemu rumahnya Mak Siti, sebuah warung yang katanya itu adalah punyanya Mak Siti, di situ terjadi keributan. Ini rumahnya. Ini rumah siapa? Ini Mas Siti. Maksudnya ini? Mas Siti yang mana? Loh, Udah 3 bulan hampir 18 juta. Bayar-bayar ini gimana ini? Saya nggak mau tahu, Mak. Ya, Mana ini? Maaf, Ini Pak. ada apa ini? Ini ada apa ini? Enggak, sebentar saya mau nanya. Ini ada apa, Bapak? Ini Heri ini nggak tahu ini statusnya mantunya ibu, mananya ibu. Saya terakhir ini ada informasi Herinya di sini. Udah 3 bulan kredit hampir 18 juta nggak pernah bayar sama saya. Jadi ternyata yang punya utang ini adalah Heri, mantunya Mak Siti. Loh, Waktu ngambil uang kredit aja gampang enak saya kasih. Begitu mau bayar susah, nggak mau gimana. sebentar Pak, ini dia pinjam kreditnya rumahnya di mana? Kan bukan di sini. Rumahnya setahu saya Heri punya rumah sendiri kan, Bu? Heri tuh nunjukin katanya yang mau bayar Mak Siti ini. Di situ Mak Siti diteken, ya, dimarah-marahin sama debt collector, dipaksa untuk bayar, diancam sama debt collectornya sampai dia ketakutan di situ, sampai dia nangis di situ. Bukti nggak ada ini. Mana? di apa Nih. sih, Pak? Ya, Utang dia mana? hampir 18 juta. Mak tanda tangan, Itu. Mak tanda tangan. Masalah utang piutang ini Mak tanda tangan. Emang masih Nggak tahu? dulu ini. Bapak sebentar dong, Bapak jangan Mas ini siapa marah-marah ini? dong, Nggak, Bapak. Mas ini siapa ini? Sebentar. Saya nggak ada urusan dengan Ya. ini, nggak ada urusan. Sebentar, Saya nggak ada saya- urusan cuma sama Mas Siti sama akunya. Ini kan salah ini. Ini sudah melanggar hukum. Yang utang Heri, yang harusnya yang bayar Heri, bukan Mak Siti. Tapi debt collector ini ngeyel. Ini Mas ini siapa ini? Saya kan cuma nengahin, Pak. Papa masuk belotukan gara-gara Pak, Bapak. coba kayak begini Pak, jangan Ya Allah, mau tanggung jawab. Pelimpahan kuasa hak. Kalau Mak Siti sudah memberikan kuasanya untuk membayar hutang-hutangnya Heri, itu mana? Gua cek di datanya nggak ada. Dan Mak Siti nggak pernah tanda tangan di situ. Berarti ini kan salah, melanggar hukum ini. Ini kan cuman si laki-laki itu, siapa namanya laki-laki? Siapa namanya? Henry. Heri. Ya Heri kan, cuman Heri, bukan Mak Siti. Iya. Iya. Ngapain? Bukan nggak ada urusan sama kamu. Ini siapa? Dia nggak tahu, Pak. Nggak tahu masalah utang. Saya Dia nggak nggak tahu. tahu. Udah nggak bisa. Hei. Akhirnya gue sama tim bilang, gue nggak terima ini. Ini nggak bisa dibiarkan. Dan nggak bisa Mak Siti dipaksa untuk menanggung hutangnya Heri, ini nggak bisa. Hei! Pergi dong. Dia kan nggak tahu apa-apa, Iya. udah tua, masalahnya nggak tahu apa-apa Oke, juga. Hari ini saya ini, tapi lain kali datang lagi. Saya akan datang lagi ya, akan bawa teman saya yang lebih banyak ke sini.
Ya silakan, silakan. Dia nggak percaya ternyata hutang mantunya 18 juta itu dilimpahkan ke dia. Wong dia ketemu aja nggak pernah, ya kan? Ngobrol sama mantunya aja nggak pernah, kok tiba-tiba suruh bayar hutangnya. Itu yang membuat dia kecewa. Ya tolongin saya, Kak. Jadi Bella, waktu saya nggak ada datang. Iya. Biasanya dia nggak cukup, saya nengokin saya di sini. Iya. Tenang dulu Ibu ya. Tenang dulu. Nanti kalau Ibu nggak tenang, ya. Nanti Ibu malah stres nanti. Kalau Ibu stres, sakit, kita nggak jadi bantuin Ibu loh nyari anaknya. Ibu mau? Nggak dibantuin mau Ibu? Bantuin, Nak. Iya, kita bantuin. Cuma ibunya tenang ya. Kasihin ibunya juga kalau sampai sakit lagi. Kita minta tolong sama Mak Siti untuk cerita semuanya supaya kita memudahkan untuk pencarian. Nah, Mak Siti ini cerita. Anak Emak Dela, satu-satunya. Tadinya tinggal sama Emak di sini. Dia pergi sama suaminya ninggalin Emak. Nggak pernah nengokin Mak sama sekali. Sama sekali nggak pernah nengokin Emak. Mak udah coba hubungin. Anaknya dihubungin. Udah. Emak sudah coba hubungin. Terus? Tapi dia nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Saya juga sudah coba hubungin. Udah hubungin, nggak ada kabar. Mak udah ke rumahnya? Tahu Mas, kita nggak bisa hubungin si Dela sama. Iya, katanya. Enggak, udah tanya sama tetangga belum, Mak? Udah saya tanya. Terus bilang apa? Tapi dia katanya nggak ada, katanya Nggak sepi tahu. rumahnya nggak tahu. HP-nya juga nggak aktif. Terus Dua-duanya nggak aktif. udah tanya ini mertuanya, Mak. Udah saya tanya sama besan Besan. saya. Iya. Besannya juga nggak tahu. Besan nggak tahu. Dia juga katanya nyariin Dela sama Harry, tapi Kamu nggak kan tahu. katanya temannya Dela kan? Iya, cuma saya sudah coba hubungin juga tetap tidak bisa. Gue tanya sama Siti, udah cari ke kantornya suaminya belum? Suaminya? Iya, kerja di kantor yang waktu itu aku udah kasih tahu itu loh, yang kita udah coba cari sama Albar. Dan kata orang kantornya dia udah gak kerja di sana lagi. Oh, Jadi maksudnya kita kamu udah cari udah, ke jadi sama kita Albar, ke kantornya. itu Terus? Mbak Siti, cuma kata orang kantornya Mak, si Herinya itu udah gak kerja lagi di sana. Terus katanya juga dia udah bikin usaha Mak. Kok ternyata Harry punya usaha sendiri, bagus dong. Di mana usahanya? Bang, Gimana si Jack udah ngabarin belum yang bengkel itu di mananya? Udah. Udah dapat berarti? Dari sejak kamu udah ngabarin kalau adanya di ini di daerah Sepaka Putih di bengkel mesin gitu. Berarti udah dapat kan? Udah dapat. Oh ya udah, kalau gitu. ya, Mak ini, Mak gimana? Gimana kondisinya? ini? Benerin obat Mbak, obat. Oh obat, di mana Reta obatnya Mak? Kita bawa deh obatnya deh. Tolong Reta, di mana Reta? Setelah dapat informasi, tim ngabarin ke kita kalau ternyata memang benar Harry ini punya usaha bengkel bubut. Join sama temennya namanya Edo. Iya. Reta titip ya, nanti kita kabar-kabaran aja sama Reta. Terima kasih ya. Iya. Iya. Bang, Reta ya. Terima kasih ya Mas. Satu di Reta ya. Iya. Sampai di tempat bengkel bubut itu, ketemu sama pegawainya. Ya, ya, teman Dela dengan Pak siapa? Pak Hasim. Pak Hasim. Ya, ini kenalin. Ini Mas Siti. Ya. Ini Feli. Ya, halo. Jadi gini Pak Hasim, ini saya mau nanya, ini tempat usahanya Mas Heri atau Pak Heri? Ya, punyanya Pak Heri. Sama Pak Heri. Edo. Oh, sama Pak Edo, dua orang ya? Ya. Pak Herinya atau Pak Edonya ada? Pak Edonya ada. Ada Pak Herinya? Pak Heri nggak tahu di mana. Oh, lagi nggak ada Iya ya? lagi nggak. Oh gitu, kemana Pak Herinya? Oh, Bapak tanya Pak Edo aja dah. Oh, Pak Edo aja ya? Ya. Boleh Yang Mas, itu tolong Pak Edonya panggil ya? berarti. Panggilin aja Edo. tolong Mas. Halo Pak.
Saya Mandala, Pak. Oh, Pak Edo. Iya, Ada Pak Edo saya ya. bantu, Pak. Jadi gini Pak Edo mau ngobrol-ngobrol sebentar, turun sini bisa nggak Pak? Oke, Sedikit, Pak. pelan-pelan aja Pak. Ya. Jadi gini Pak Edo, ini kan saya mau nanya Pak Heri. Katanya punya usaha di sini. Heri. Edo ini begitu kita sebut nama Heri, Edo ini cerita bahwa dia tuh benci banget sama Heri. Iya Heri. Ngapain nanya si Heri? Jadi gini Pak, ini mertuanya nyariin Heri karena Heri udah lama nggak pulang ke rumah. Heri udah 3 bulan tidak di sini. Sudah bubur sama saya, dia udah saya pecat. Pecat? Ya, Bukannya dia saya pecat. bukannya dia yang punya ya? Yang Bukannya punya dia ini bikin juga. usaha? Siapa? Heri, bukan Heri. dia yang Dia udah ngebohongin saya. bohongin. Udah saya kasih percayaan untuk beli barang. Uang 125. Barang nggak ada. Duit lenyap. 125 apa Pak? Juta. Saya hampir bangkrut gara-gara si Heri itu. Dan perlu diketahui ya, saya sudah laporkan kasus ini ke yang berwajib. Dan dia sekarang jadi DPO. Heri lagi, Heri. Ini Heri siapa? Jangan-jangan salah orang lagi. Coba fotonya mana? Heri yang suaminya Dewa, Pak. Heri suami Jaila Pak. Bener, dia Heri itu. Mana fotonya ada nggak? Ada fotonya, ada Di fotonya. emailnya kan ada tuh, coba ada fotonya. Ada, deh. ada, Coba ada. cek. Coba lihat fotonya. Ini yang lagi senderan nih. Benar ini orangnya. Ini orangnya? Saya lagi cari. Loh. Saya sudah laporkan ke yang berwajib tuh kelakuan. Ya sebentar Pak, pelan-pelan Pak. Ini supaya kita jelas Pak. Ini mohon maaf nih Pak. Saya udah berapa lama nyari-nyari dia juga tuh. Ibu tahu di mana tempatnya? Edo memaksa Mak Siti untuk bayar, tapi akhirnya kita tengahin. Yang punya hutang adalah Heri. Berarti bagaimanapun juga Heri yang berhutang. Ibu mau bertanggung jawab atas kelakuan Heri? Loh, maksudnya gimana ini Bang? Lah barangkali ibu Pak, ini mau jangan. merasakan dari hasil dari Heri? Enggak sama sekali, Pak. Ini justru kita lagi nyari Heri. Gini Pak, Bapak jangan salah paham dulu. Ini Heri itu udah nggak pulang ke rumah Pak. Istrinya itu anaknya ibu ini juga udah dibawa, nggak ada kabar. Ibu. Urusan saya. Saya punya bukti-bukti, mau saya liatin. Semua bukti pembelian itu atas nama Heri. Ya tapi ibunya jangan dibentak-bentak, Pak. Ini Bapak nggak lihat dia lagi. Bapak astagfirullahaladzim. Kenapa, Pak? Ibu sekarang nggak tahu apa-apa. Mendingan, Mas sama Mbak, silakan pergi ya. Nanti tolong, kalau ada Heri, tolong kasih tahu saya. Karena urusan belum Iya, selesai sama saya. iya nanti saya kasih tahu Pak Ya, ya. udah. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa? Ibu sabar. Ayo udah ke mobil deh, ke mobil deh. Ini nggak bisa nih. Ibu astagfirullahaladzim. Ibu astagfirullahaladzim. Ibu sabar dulu Ibu. Ibu mau pakai oksigennya nggak ini? Hah? Mau pakai oksigennya dulu nggak ini? Ayo, Bu, kenapa tidak bersama cepet. Menuju ke tempat rumahnya besannya, namanya Mama Rita. Mak sini Mak. Duh, ini rumahnya kan Mak, itu kan? Iya. Assalamualaikum. Ada apa ya, Bu? Iya, maaf Ibu tahu ini kalau Della sama Heri nggak pernah pulang ke rumah dan nggak pernah ngasih kabar. Udah tahu belum? Udah tahu kan? Nggak tahu loh, Mas. Saya nggak tahu dia ramai. Saya cari kemana-mana, saya nggak tahu. Oh Ibu juga udah nyari? Udah nyari kemana-mana, tapi saya juga nggak tahu di mana dia tinggal, di mana Heri tinggal, saya nggak tahu. Jadi gini Ibu, tadi kita datang ke sana ke tempat bengkelnya. Ya, ternyata di situ kita kaget. Herinya ternyata punya masalah. Ibu. Oh iya, silakan masuk. Oh masuk dalam aja. Iya, di dalam aja. Kita jelasin pelan-pelan sama besannya Mak Siti kalau Heri ini utangnya banyak. Saya juga nggak tahu dia di mana, Mas itu nggak tahu. Jadi ramai itu aku nggak tahu sama ibu juga nggak pernah ada komunikasi sama sekali. Ibu udah nyanyi kemana-mana juga? Sudah cari kemana-mana tapi nggak ada. Nggak ada kabar juga? Kabarnya nggak ada ketemu sama sekali. Di mana dia tinggal, di mana itu saya nggak tahu sama sekali.
Ya gini Bu, Heri itu udah punya bengkel, Ibu udah tahu belum? Nggak tahu, saya juga yang punya bengkel nggak tahu. Dia udah Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu Iya, sama informasi sekali. yang kita dapat kayak gitu Ibu. Barusan tadi kita ke bengkelnya malah. Iya. Iya. Mana bengkel di mana Mas? Di Di Cempaka sana. Putih. Cempaka Putih. Iya Ibu. Kok saya sendiri nggak tahu ya kalau dia ada bengkel di Cempaka Putih. Ya, Ya. kita juga baru tahu Ibu, makanya kita tadi langsung datang ke sana. Dan ternyata Heri ini bermasalah juga, dia punya utang Bu. Iya, dia punya hutang sama kawannya. Jadi bengkel itu kan joinan. Saya juga nggak tahu kalau saya punya utang kayak begini. nih, Gini gimana ya? Bu, kita datang ke sini. Ini sebenarnya mau Utang apaan jelasin. nih, Mas Dala? Ya utang itu, uang onderdil sepeda motor itu, onderdil itunya. Dia cuma mesen-mesen aja tapi dia nggak bayar Ibu. Jualan ya Allah. Berapa sih utangnya Mas Dala? 18 juta Ibu. Itu maksudnya debt collector yang Iya. bengkel itu 120 juta itu. Ya ampun. Buat apa? Dan semua orang tuh Saya nggak sendiri terima nggak sih. tahu. Ya Allah masih. Maafin anak saya, ya Allah. Ini oksigennya, Ini dikasih Mas. oksigennya. Ayo, ayo. Bit lagi, Ya, sempat udah, lagi udah. seperti ini. Coba senderan dulu, senderan. Semua lagi. Tenang dulu. Ah, Tenang dulu, tenang. Yang tenang ya pesannya. Yang tenang. iya banyak Ibu, Senderan makanya dulu, munduran kasihan aja, Mak dikit Siti munduran. ini. Biar Masa dia senderan. disuruh nanggung sendiri? Jadi setiap utang itu ditagihkan ke Mak Siti, bilangnya Mak Siti yang bayar, Mak Siti yang bayar, bilangnya begitu. Kan kasihan Mak Siti nggak tahu apa-apa. Dia cuma kerja punya warteg Ibu. Ya Ibu tahu sendiri kan gimana keadaan Mas Siti sekarang. Maksudnya ini Bu, kita sama-sama ini tolong cari penyelesaiannya, cari solusinya bagaimana. Ya kan, apakah ditanggung berdua atau panggil Herinya, ya kan, supaya untuk tanggung jawab. Sama-sama bantu dicari. Ya nanti saya cari juga. Nanti saya cari Heri. Harus Ibu. Ya nanti saya biar satu masalahnya biar bersangkutan juga bisa ditanggung semuanya gitu. Pokoknya nanti saya berusaha deh. Saya juga nggak tahu mesti gitu tuh bayar dari mana. Saya juga nggak ngerti ini mau gimana. Jadi saya juga bingung. Masa uang sebanyak itu saya dapat dari mana? Saya nyari gimana? Wah, ya Allah. Pas kita izin pamit pulang, tiba-tiba. Ya udah Ibu, ini ya. Nggak apa-apa. Sebentar ya. Sebentar ya pesannya sebentar. Sebentar Mbak. Ibu Bapak kenapa, Pak? Soto itu. Tenang. Ya Bu, ada apa? Nggak apa-apa Mas Dala. Itu temennya Heri. Itu temannya Heri. Dia kenal sama Heri atau dia bantuin nyari? Enggak, saya dia kenal cuma ada sebentar. Dia nggak bantuin nyari. Ya mungkin itu teman saya sendiri kok. Oh. Masalah Mbak Firly, Besan, nanti kita obrol lagi ya. Masalahnya ya saya mau ngobrol sama teman supaya clear lah gitu masalahnya ya. Nanti saya cari ya. Ya. Oke. Akhirnya kita pamitan di situ, ya. Bilang bahwa semua hutangnya Heri itu yang menanggung adalah Heri sendiri, bukan ibunya ataupun mertuanya. Udah, ini kita masuk mobil dulu ya Mas Siti ya. Ayo, angkut dulu aja Mas Siti. Udah Mak, nanti udah ngomong, ya. Mudah-mudahan besarnya Mak juga bisa mengerti, bisa nolongin, bisa bantu dan kasih solusi yang terpenting itu. Ya, jadi Mak nggak usah pikir masalah utang lagi. Itu bukan tugas Mak, itu bukan tanggung jawab Mak sama sekali, bukan. Ya, Udah, nanti kita kabar. Itu lupa mak obat. oh iya. Oksigen. Oh iya, Oksigen. Aku mau ini Oh, oksigen. Iya. Ya udah kalau gitu. Oke, bentar, Oh, yaudah. ambil deh. Diambil sama Feli balik lagi ke rumahnya Mami Rita, dan pas ketemu sama Mami Rita, Enggak, ini saya ketinggalan. Maaf. Iya. kebetulan kameramen ini, ya kan, earphone-nya selalu nempel di kuping. Begitu Feli datang deketin dan waktu masuk ke rumahnya Tante Rita atau Mami Rita, kameramen denger apa yang diomongin di dalam rumah itu.
Ini bayarannya. Masuk dulu. Astagfirullah. Iya, tadi kan kamu ke sana. Iya. Kamu ingat nggak dia ngasih uang ini? Ngasih uang, mereka gugup semua Bener? pas aku datang. Enggak, tadi masuk suaranya. Kedengeran ya? Dengar. Iya, tadi denger juga nggak dia bilang gue minta yang kayak kemarin katanya. Denger kan? Iya. Ya itu makanya. Iya, dia ngomong yang lebih cantik. Iya, dia minta yang kayak kemarin pokoknya. Yang lebih cantik. Dan dia ngasih uang. Aku ngambil ini, semua langsung kaget, langsung gugup, langsung uangnya diumpetin ke belakang badan, yang langsung kayak, oh enggak apa-apa. Tapi mereka panik, mereka bingung gitu di situ. Mereka salah tingkah. Dan kemudian menghentikan pembicaraan. Apa ini maksudnya? Udah Mas Siti, ini kita tunggu kabar dari tim ya. Ya kita coba ke kantor dulu atau anterin Mas Siti pulang. Nanti kalau ada kabar kita langsung lanjut lagi pencarian Mas Siti. Satu hari, 2 hari berikutnya, ya, kita melanjutkan pencarian lagi. Kita datang ke rumahnya Mak Siti dengan tujuan untuk menjemput Mak Siti dan melanjutkan pencarian. Nah, pas kita datang ke rumahnya Mak Siti, sini kali. Assalamualaikum. Pintunya dibuka nih. Salam. Ya, Oh, Mak. Iya. Oh, masuk ada aja. tamu Mak, nggak apa-apa nih. Ada tamu. Gak apa-apa, kita masuk. Gak apa-apa dah. Oh iya. Oh ya sudah, ya kita masuk. Isi Mak ya. Pas kita masuk ke dalam ternyata Gini Mama, Mama kan lagi kurang sehat, emang untuk berobat gitu kan, untuk bayar utang anak Mak juga kan, Iya. dan utangnya, utang sekarang Mak, tanda tangan. sebentar dulu. Mak, ini maksudnya Mak mau jual rumah ini? Iya nah. Emak mau jual rumah. Rumah yang mana? Rumah Mbak ini ini? Emak tempatin. Kan kemarin udah kita bahas. Itu kan utangnya Heri, ya jadi utangnya Heri, bukan Mak yang nanggung. Iya, Mak jangan jadi mikirin itu lah, Mak. Kan kita udah ngasih tahu sama Mas Mak, sekarang. jadi kan nih? Pak, bentar dong, Bapak jangan Sebentar dulu jangan Pak, dipaksa. maaf Pak ya. Iya maaf Pak, bentar Pak. Jadi gini Pak, ini kan sebenarnya Mak ini yang punya utang bukan Mak Siti Pak. Yang punya utang adalah mantunya. Nah, saya tahu mantunya yang punya utang kan? Iya. Nah, tapi saya nggak ada urusan dengan Bapak. Bapak ini siapa Bapak ini? Nah, urusan saya begini saya gagal nih. Iya kan itu urusan Bapak. Saya kan cuma ngasih tau Maknya bahwa itu bukan utang Maknya, itu adalah utang si Heri, mantunya. Harusnya dia yang tanggung jawab Mak. Kan kemarin besannya Mak juga bilang. Gitu loh, ya kan? Udah sama-sama ini, udah milik-milik Heri sendiri, udah Pak. besannya nggak boleh nanggung. Saya susah payah udah bikin surat perjanjian. Kan belum Jual ditanda beli tangan, tanah Pak. dan rumah. Kan belum ditanda tangan. Gara-gara Bapak ini jadi gagal. Pak, Pak, jangan Mak pikiran dan pintar, Mak. Dasar tua-tua. Astagfirullah, Pak, Bapak. udah Pak, jangan dimarah-marahin, kasihan dia Pak ini. Udah ini aja Bapak bak lagi. Jangan kecampur. Ini Bapak bak lagi. Itu urusan saya. Ya Pak, kasihan ini. Ini punya Maknya, ini bak lagi. Ini rumah ini tetap punya Mak ya. Gara-gara kita Mak Siti nggak jadi jual rumahnya, marah-marah dia sama kita. Sampai dia emosi, dia nunjukin gerakan silatnya, dia ngancem sama kita semua. Nah, oke, lu tahu siapa gua. Nih, permainan gua keluarin juga di sini nih. Wih, bro. Lu tahu semua yang udah. Saat ini lo jangan ikut campur urusan. Lima lagi juga sama. Pak, nggak usah dibentak-bentak, Pak. Udah Pak, itu Urusan aja. pimplan begini nih. Gagal urusan gua nih begini. Udah biarin Heri itu tanggung utangnya sendiri dulu. Dia kan udah gede, udah tua lagi dia itu. Oh, sekarang mah nggak usah mikirin utangnya Heri. Sekarang Ya. Mak mikirin gimana biar ketemu sama anaknya, Mak. Ya, udah nggak sabar ya. Pas kita lagi ngobrol sama Mak Siti, tiba-tiba Waalaikumsalam. Pak, semalam setelah nyuci motor lihat Heri, Mak. Gimana?
Dia dari Pulau Gadung, iya. Dia sama teman-temannya kumpul. Sama Dela nggak? Enggak, dia sendiri sama teman-temannya di daerah Pulau Gadung di Jalan Juanda, Pak. Jalan Juanda. Ya udah kita langsung ke sana aja, Mak. Ini mau nggak langsung ke sana, Mak? Iya. Hah? Supaya kita bisa ketemu, Mak. Iya, iya. Biar Herinya langsung tanggung jawab nih masalah utang juga ini. Iya, Mak. Ngapain ketemu? Ya udah, oke, ayo, Ya, Mak. Heri pasti tahu di mana anaknya Mak Dela kan? Iya, Yuk, kita langsung ke sana yuk. Dia sering ngumpul di sana kok. Ya Iya. udah. Karena kita masih abu-abu, tempatnya di mana, alamatnya di mana, akhirnya kita minta tolong sama Reta. Ya sudah, Reta tolong temenin kita. Tunjukkan tempatnya di mana supaya kita bisa cepat menemukan Mas Heri. Mana Reta? Mana Reta? Ayo, yang mana Tempatnya pengumumannya? mana? Heri, Bu. Hah? Yang mana? Malah Heri. Ibu itu Heri. Itu Heri. Ayo, Heri. Ayo. Hei, mana lo? Hei, Jadi, Bu. mau mana lo? Mau mana lo? Ngapain lu pergi-pergi? Ngapain lu kabur? Hah? Udah, itu deh, udah. Lu tanggung jawab dong. Tanggung jawab sama mertua lu. Hei, Lu kemana aja sih, Hera? Lu kemana aja lu? Gak ikut sama emak apa? Gak kasihan sama emak? ketakutan di sini namanya Heri. Begitu ketemu Mak Siti dia minta maaf. Dia sujud di depannya Mak Siti. Dia mengakuin kesalahannya. Kenapa lu jadi begini, Heri? Ini semua karena Dela, Mak. Karena Dela, saya jadi begini. Sebenarnya saya nggak mau kayak begini, Mak. Maafin saya, Mak. Kenapa sih lu kemana aja, Mas sendirian? Dela di mana, Her? Saya nggak tahu Dela di mana. Saya udah 4 bulan nggak ketemu sama dia. Loh, maksudnya? Kalian masih suami istri kan? Iya. Tapi saya nggak sama sekali udah nggak komunikasi. Hah? Maksudnya? Mana sih? Kok Mas gak tanggung jawab sama istrinya? Justru dia pergi meninggalkan saya. Justru dia. Dia selingkuh. Astagfirullahaladzim. 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 Aduh, ya Allah, ya Allah. Mak! Ya Allah. Mak, kepala. Abar mana, Abar? Bar! Abar! Mak, sos kepalanya. Yuk, kita coba langsung antar ke rumah sakit aja ya. Ke rumah sakit aja ya. Yuk masuk yuk. Udah. Dia terakhir ninggalin saya. Dia selingkuh sama laki-laki yang lebih kaya, punya usaha pabrik beton, Mak. Dia udah nggak peduli lagi sama saya. Dia pergi begitu saja, Mak. Astagfirullahaladzim. Mak, bangun, Mak. Kasihan Mak Siti loh, Mas. Selama ini dia mikirin kalian loh. Mikirin anaknya, mikirin Mas Heri. Iya, saya salah. Apalagi masa Mas Siti harus bayar beban utang-utang lu semua. Sampai dia nekat mau jual rumahnya loh, Mas Heri. Tahu itu enggak? Dia nekat mau jual rumahnya. Dia nggak tahu apa-apa masalah utang, coba. Sampai dia kolektor datang ke tempatnya. Sian. Maafin saya, Mak. Maafin saya. Maafin Heri, Mak. Jadi sebenarnya Dela kemana, Mas? Dela ikut Fatur, Mak. Hah? Fatur? Siapa Fatur? Fatur itu selingkuhannya. Mantan pacarnya. Astagfirullahaladzim. Mas nggak bohong ini. Serius. Dela selingkuh. Iya, Dela selingkuh. Kenapa, Mas? Karena hanya saya berhenti dari pekerjaan di PHK. Dela nggak mau terima, takut itu sengsara sama saya. Fatur di mana tempatnya Fatur?
Pak Tur, kalau nggak salah dia di daerah Pramuka. Ini Pramuka tempat apa Di itu? gudang besi. Gudang besi. Iya. Di Yaudah. gudang besi. Ini kita anterin ibu dulu ke rumah sakit ya. Iya. Biar dia siuman dulu, nanti biar tim kita ngecek ke gudang besi. Ya? Oke, ya udah. Ya, Joko. Joko. Cari gudang besi, Jok, di daerah Pramuka, Jok. Ya. Ya. Seorang pengusaha kaya punya pabrik baja katanya. Ya, dikasih alamatnya, kita menuju ke sana. Misi, Pak. Ya. Pak, maaf, ada yang namanya Pak Fatur nggak sini ya? Saya, Pak. Oh, Pak, bisa ngobrol sebentar, Pak? Ada apa ini? Halo Pak, saya Mandala dari NTV. Sorry. Jadi gini Pak Fatur. Ini maaf nih mengganggu sebentar ya. Pak Fatur kenal sama Dela. Iya. Kenal. Sorry kalau saya boleh tahu hubungan Dela sama Pak Fatur apa ini? Saya mantannya. Nah pas kita tanya sama Fatur, bener nggak dia selingkuh sama Dela? Dia ketakutan, dia bilang, enggak mas, saya nggak selingkuh. Dulu saya memang pernah naksir Dela. Tapi sekarang saya sudah enggak, saya sudah punya istri, saya juga punya anak, nggak mungkin saya selingkuh. Bapak tuh tahu kan Dela udah punya suami? Tahu, Pak. Tahu kan? Tapi saya nggak ada hubungannya, saya cuma deket doang, Pak. Tapi Sampai Heri, sekarang? suaminya bilang dia sekarang hubungannya nggak karuan gara-gara Dela pacaran atau selingkuh sama Pak Fatur. Heri itu bukan bohong, Pak. Masa suaminya sendiri bohong sih, Saya Pak? tahu, Pak. Saya tidak merusak hubungan rumah tangga Dela, Pak. Dan Heri itu banyak hutangnya sama saya juga. Hutang? Iya. Ya Allah, Ibu, Mbak Siti. Saya memang sayang sama Dela, tapi Fatur udah ikhlas, Sayang Pak. sampai sekarang. Enggak, tapi Fatur udah ikhlas, Pak. Ini soalnya suaminya jelas-jelas bilang hubungan mereka nggak karuan gara-gara Dela selingkuh. Iya, Dela Iya. balikan sama mantannya gitu Iya, katanya. Dela sering, tapi cuma komunikasi lewat telepon dulu. Di mana sekarang Dela? Di mana? Saya cuma pernah ketemu Dela di bawah flyover di daerah Kemayoran, dekat Kalisuntar, Mas. Delanya di mana sekarang? Fatur pernah lihat di bawah flyover, Mbak. Mana? Gimana? Bawah flyover? Ngapain dia di bawah flyover? Ngapain Kalau bawah nggak salah flyover? di jalan Kalisunter, infeksi Kalisunter kalau saya lihat. Masih Kalisuntar? Iya, Pak. Apa dia punya usaha di sana? Dia punya usaha di sana, warung atau warteg Dia gitu? nggak tahu, mungkin dia kerja di situ, Pak. Kerja apa di bawah flyover? Nggak tahu dia. Ini Saya ini pernah lihat. ini Mas Fatur kayak ketakutan gini, Mas Fatur nggak bohong. Enggak, Pak. Bener, Pak. Saya pernah berusaha mendekatnya, tapi Dela menghindar, Pak. Ini nggak bohong, Pak Fatur. Enggak, Pak. Bener, Pak. Ini Pak Fatur kok kayak orang mau nangis. Emang Iya, kayak kenapa? ketakutan. Kenapa sih ada yang ditutupin? Enggak. Hah? Saya kasihan aja melihat emak. Dan Dela sering cerita gitu. Dela katanya ditinggal sama Heri suaminya. Dia dicampakkan begitu saja. Dia dikerasin, dia dipukul. Ya. Heri ini katanya suka main judi, suka mabok-mabokan. Begitu dia PHK dari perusahaannya, Heri ini nggak jelas kehidupannya sampai akhirnya. Kasihan sama Dela, Mas. Maksudnya Delanya diapain? Dia kerja buat lunasin utang-utangnya, Mas. Utang-utangnya Heri maksudnya? Kurang ajar itu Dere. Iya, Pak Fatur. Jadi di bawah flyover Iya, Mas. di daerah Sunter, Iya, Kalisunter. di Kalisunter. Sabar, Mas. Jam berapa Mas waktu itu ketemu dia? 9-an, Jam 9 apa? 9 malam. Hah? Malam? Nggak ngapain di sana? Nggak Mas lihatnya di kafe atau apa? Di jalan aja, Mas. Di jalan? Jalan, dia lagi jalan? Berdiri. Di jalan. Hah? Kamu jangan bohong. Enggak, Mbak. Sampai akhirnya tim kita suruh cross check di daerah Kemayoran, dekat flyover, dekat Kalisuntar. Udah Mak, kalau gitu buru-buru Mak. Kita langsung ke sana, Ma. Ini Kita ke sebentar lagi Kalisunter jam ya? 9 siapa teman?
lihat juga, kita berhenti ngomong. Dan akhirnya kita ngelihat banyak cewek-cewek malam berdiri di sana. Sekarang kita masih mencari di mana keberadaannya Dela. Ya, tadi di semua flyover udah kita datengin ya, Mak ya. Itu bang, depannya Hah? cewek. Berarti ini dimaksud kalau cewek-cewek mangkal begini berarti Ini yang dimaksudnya sama si ini cewek-cewek nggak bener lah. Kalau sampai anak mau begini. Kita tunjukin sama Mak Siti, ngeliat Dela nggak di antara perempuan-perempuan itu. Mak Siti bilang enggak, saya nggak ngeliat. Ini Mak lihat nggak ini muka mereka? Mak ada yang kenal nggak, Mak? Dela, jangan Dela ini. Apa janjian ada Dela, Mak? Iya? Nggak ada Dela. Batunya Indah. Coba dah turun. Ayo kita turun aja, Mak. Iya dah, yuk, Mak. Yuk kita tanya yuk. Sudah akhirnya kita turun dari mobil, kita samperin perempuan-perempuan itu, kita tanyain satu persatu, kenal nggak sama Dela. Pas kita datang ke perempuan-perempuan itu, kita tanya mereka pada malu, mereka pada ketakutan, lari satu persatu, kocar kacur di situ. Mbak. Mbak. Enggak, saya cuma mau nanya. Mbak namanya siapa? Dela bukan? Mbak Dela bukan? Bapak ini Dela bukan, Mbak? Mbak Dela bukan? Saya Kinanti. Kinanti. Gue bilang sama dia, kenal nggak mukanya Dela ini? Kita tunjukin fotonya Dela dan ternyata kenal Dela nggak? Ada nih fotonya, coba. Nih. Mbak nggak usah takut, dah kita cuma mau nanya Dela. Nanti kita blur muka Mbak nanti. Kita nggak ngapa-ngapain Mbak juga kok. Ini nih mukanya. Iya, Dela teman saya. Hah? Teman? Satu pekerjaan sama Mbak. Iya deh. Mak Siti mendengar kata-kata perempuan itu, dia kaget, dia syok, dia nangis di situ sejadi-jadinya. Maksudnya kayak Mbak juga tadi di situ berdiri. Iya, sama melayani pelanggan-pelanggan. Mbak gini loh, Mbak, kita tuh cari Dela karena ini adalah ibunya, Mbak. Dia nyariin anaknya. Di mana Dela? Dela memang jarang mangkal di sini. Dia lebih sering di order via telepon. Hah? Karena memang dia orang baru di sini. Via telepon? Iya. Terus kita nanya sama Kinanti, kemana Dela? Mbak, sekarang Delanya di mana, Mbak? Mbak, kita nggak akan ngomong juga. Oke, baik. Saya akan kasih tahu, Mas. Di mana, Mbak? Tapi saya mohon sekali muka saya di blur dan jangan kasih tahu Dela bahwa saya yang tahu. Saya ngerti enggak akan. Iya, Mbak. Kita sebarin. Pokoknya kita amanin, Mbak. Mbak, sekarang di mana Dela? Tolong, Mbak. Oke, baik. Pasti kita samarkan. Sekarang Dela ada di hotel. Hah? Dia sedang melayani pelanggannya. Tuh Kinanti bilang kalau Dela ini biasanya di booking di hotel-hotel deket situ. Yaudah kita langsung aja ke sana. Barusan melayanin. Iya. Barusan atau udah lama? Udah Barusan. 20 menit yang lalu. Buru-buru kita sama tim menuju ke hotel tersebut. Yuk coba kita cek ke sana. Yuk. Iya, Mbak, makasih Mbak ya. Kita tunggu 4 jam 5 jam kemudian barulah keluar seorang perempuan. Hah? Itu keluar ya? Itu Dela itu. Itu Dela. Buru-buru gue bilang sama driver, Pak ikutin mobil depan, Pak ikutin, jangan sampai lepas, Pak. Di situ ada target kita, di situ ada Dela, Pak. Kita ikutin mobil itu menuju ke sebuah rumah. Dan di situ Mak Siti bilang, loh, ini kan rumahnya besan saya. Kita pernah kesini kayaknya ya? Ini ada apa ya kita pernah kesini ya? Ini rumah besan ini. Rumah besannya Emak.
Emak. ambil obat ya, Mak ya? Iya, waktu emak obatnya ketinggalan di sini nih. Oh iya. Loh, ini ngapain dia ke sini? Ya itu malah besan Mak nunggu depan pintu itu. Iya itu. Hah? Malah nunggu di depan pintu. Dan di situ Della turun dari mobil diantar sama orang laki-laki yang umurnya sudah sangat tua sekali. Dan di situ ditunggu sama mertuanya Mami Rita dan di situ juga Harry. Astagfirullahaladzim. Della itu. Iya bener di situ. Ayo Mak kita turun langsung Mak. Ayo turun. Buru-buru kita turun dari mobil. Klien kita Mak Siti langsung lari sekenceng-kencengnya manggil anaknya Della, Della, anakku Della. Itu anak gue. Apa-apaan ini ya? Hah, Bapak ini siapa? Astagfirullahaladzim. Lu Hari, sini lu. Woi, lari lu. Lari lu. Mau lu sana. Sini lu. Tanggung jawab lu. Hah? Bohong sama ini. Lu bohong sama ini. Bohong. Ini tanggung jawab lu. Tanggung jawab lu. Kenapa itu kok? Tante tahu kan dari selama ini kabarnya Della? Saya nggak ngerti, Bang. Ini apa, Tante? Ternyata Tante ini. Astagfirullahaladzim. Nggak mungkin. Maafin Della. Dan Della di situ cerita kalau dia selama ini sengaja dijual sama. Coba jelasin semuanya. Udah diam lu. Diam. Jelasin. Dia dan ibu mertuaku telah menjual. Tapi kan saya nggak nyuruh Della melayani laki-laki, enggak. Saya nggak nyuruh. Terus melayanin siapa kalau bukan laki-laki ya? Sama ini, kok nggak jual? Balikin dia uangnya. Bayar utang-utang semuanya. Della terpaksa sama kayak gini, Mak. Della, kenapa kamu mau dipaksa seperti ini? Saya diancam sama Mas Harry. Astagfirullahaladzim. Lu suami orang ya, ha? Karena saya dililit utang. Istri lo korbanin karena lo dililit utang. Jalan istri. Siapa lagi? Lu kenapa lu Saya nggak punya harta, udah nggak punya. Kenapa tega? Oh, anak emak dijadikan seperti ini. Paksa, besan. Emak nggak sudi dunia dan akhirat anak emak dijadikan seperti ini. Kamu juga laki-laki. Bukannya bertanggung jawab sama anak emak. Sekarang juga kamu ceraikan anak emak. Sekarang kamu ceraikan. Cepat, emak nggak sudi, gak rela dunia dan akhirat. Ya, kamu nikahin. Awas, maaf. Tolongin emak saya, Mak. Antar ke rumah sakit, Pak. Antar ke rumah sakit, Pak. Antar ke rumah sakit, Pak. Antar ke rumah sakit, Astagfirullahaladzim. Mak kuat, Mak. Astagfirullahaladzim, Mak. Gara-gara cuman uang, gara-gara cuman ya pengen kaya, tapi akhirnya apa? Menjual harga dirinya, menjual keimanannya, menjual ketakwaannya kepada Allah SWT. Nauzubillah min dzalik. Coba tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita, ya, untuk bekal nanti di akhirat. Kalau kita mengejar akhirat, insya Allah dunianya pun dapat. Allah lebih tahu daripada kita. Kita berusaha minta sesuatu
yang ingin dikabulkan Allah tapi tidak dikabulkan, berarti itu bukan yang terbaik menurut Allah, bukan. Nanti disiapkan yang terbaik buat kita. Allah pasti siapkan. Yakinlah bahwa Allah itu sayang sama kita. Allah itu cinta sama kita. Kalau kita dekat sama Allah dan kita benar-benar menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.